Negara-negara anggota NATO menolak mengirimkan pasukannya untuk mengamankan Selat Hormuz. NATO beralasan akan fokus mendorong diplomasi dibandingkan dengan perang. Iran terus menyasar kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Kapal tanker Amerika Serikat pun menjadi salah satu targetnya. Amerika Serikat pun meminta negara-negara yang menggunakan Selat Hormuz untuk membantu amankan kapal yang melintas. Namun permintaan ini ditolak negara-negara sekutu Amerika Serikat. 現時点で自衛隊の派遣、こういったことは考えておりません。そして、何よりも重要なことは、何よりも、先ほどから繰り返し沈静化という言葉が、ありますけども、この沈静化に向けたあらゆる努力を外交努力も含めて行って。I have been attacked by some for my decision not to join the offensive against Iran. But at every stage, I've stood by my principles. Principles which I held just as strongly when it came to debate about the Iraq War in 2003. Principles which I believe are shared by the British people. That our decision should be based on a calm, level-headed assessment of the British national interest. Penolakan ini diprediksi membuat hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara sekutu ikut memanas. Saat ini Selat Hormuz masih ditutup bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Iran hanya memperbolehkan kapal negara sahabat, termasuk Indonesia, untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Penolakan tersebut membuat Amerika mempertanyakan komitmen negara-negara sekutu dalam membantu mengamankan Selat Hormuz. Sementara Iran berencana membuka Selat Hormuz dengan syarat semua transaksi menggunakan yuan. Perang di Timur Tengah yang semakin memanas membuat Selat Hormuz hingga kini masih sulit dilewati. Dampaknya harga minyak pun terus melonjak. Amerika Serikat pun meminta negara-negara yang tergabung dalam NATO untuk ikut mengamankan kapal yang melintasi Teluk Hormuz. AS mempertanyakan komitmen NATO dalam membantu Amerika Serikat. We spend trillions and trillions of dollars on NATO to defend other countries. And I always said, but if it ever comes time to defend us, they're not going to be there. Many of them would not be there. And we're going to have to start thinking more wisely in this country. Some have been very good. One or two have been great. I'll tell you, the great ones are at the right time. Sementara itu, Iran membuka peluang membuka kembali Selat Hormuz. Namun menurut pejabat tinggi Iran, mereka berencana menerapkan aturan transaksi di Selat Hormuz hanya bisa dilakukan menggunakan mata uang Cina, yaitu yuan. Selat Hormuz merupakan titik energi global tempat melintasnya minyak mentah dan gas alam cair setiap harinya. Pemirsa, gelombang demonstrasi menuntut penghentian perang terjadi di banyak negara usai gempuran Amerika Israel terhadap Iran. Salah satunya terjadi di Korea Selatan. Sekelompok demonstran menggelar aksi unjuk rasa di Plaza Air Mancur di kota Seoul, Korea Selatan. Mereka memprotes serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran serta menyerukan penghentian perang. Demonstran memegang spanduk dan meneriakkan slogan-slogan anti-perang. Mereka mendesak pemerintah untuk mencari solusi diplomatik dan menghindari keterlibatan dalam eskalasi konflik regional. Aksi demonstrasi tersebut menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara terbuka menyerukan Korea Selatan dan beberapa negara lain untuk mengirim kapal-kapal perang ke Selat Hormuz sebagai bagian dari upaya yang dipimpin Amerika Serikat untuk mengamankan jalur pelayaran vital di Teluk Persia. 미국과 이스라엘의 이란 전쟁은 제국주의적, 식민주의적인 침략 전쟁입니다. 전쟁이 장기화돼서는 안 되고요. 한국군이 파병을 하게 되면 전쟁이 장기화되고 그 피해가 더 커지고 그 학살과 점령을 정당화하는 것이기 때문에 참 수가 없어서 이렇게 나왔습니다. Sekitar 20% pengiriman minyak dunia melalui Selat Hormuz kini telah mengalami gangguan serius di tengah konflik Amerika Serikat Israel terhadap Iran yang berkontribusi pada melonjaknya harga minyak global serta meningkatkan kekhawatiran akan dampak ekonomi.
Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, membantah laporan bahwa Iran telah menghubungi Amerika Serikat untuk membahas pengakhiran perang saat berbicara di markas Kementerian Luar Negeri di Teheran, Iran. Dan berikut pernyataannya. یک مقاومت غرورانگیز هستیم. به این مقاومت خودمون ادامه خواهیم داد بدون هیچ تزلزلی. و همونطور که بارها گفتیم دیشب هم با شبکه CBS آمریکا مجدد تکرار کردم هیچ پیامی ارسال نکردیم، تقاضای آتش بس نداریم، ولی این جنگ باید خاتمه پیدا بکنه به صورتی که دیگر تکرار نشود. اینکه ما میگوییم آتش بس نمیخواهیم نه به این دلیل که دنبال جنگ هستیم، به این دلیل که این بار این جنگ باید به شکلی تمام بشود که دشمنان ما دیگر هرگز به فکر تکرار این حملات و این تجاوز نیفتند. و من فکر میکنم تا همین الان هم درس خوبی فرا گرفتند. فهمیدند که با چه ملتی طرف هستند که در دفاع از خودش هیچ تردیدی نمیکنه و آمادگی داره که جنگ رو تا هر کجا که هست ادامه بده. Pemirsa, usai mengirimkan kapal induk ke Timur Tengah, kini pemerintah Amerika mengerahkan kapal serbu amfibi beserta 2.500 personil marinir ke Selat Hormuz. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth telah menyetujui pengiriman kapal serbu amfibi USS Tripoli beserta 2.500 marinir untuk membuka Selat Hormuz. Kapal telah meninggalkan pangkalan di Okinawa, Jepang dan diperkirakan telah berada di perairan timur Taiwan. Pengiriman marinir ini menyusul kegagalan serangan udara Amerika untuk membuka Selat Hormuz yang ditutup Iran sejak 2 Maret yang lalu. Akibat penutupan, harga minyak dunia melonjak tajam dari $65 menjadi $100 Amerika per barrel. Selat Hormuz merupakan rute penting pendistribusian 20% minyak dunia. Amerika mengumumkan pengiriman ribuan prajurit marinir ke Timur Tengah mendekati Iran. Kapal amfibi USS Tripoli sudah meninggalkan Camp Hansen menuju perairan Arab. Lebih dari 2 pekan konflik antara Amerika, Israel, dan Iran belum juga ada tanda-tanda akan mereda. Alih-alih negosiasi, Amerika mengirim 2.500 marinir mendekati Selat Hormuz, sering meningkatnya tensi di kawasan ini. Kapal serbu amfibi USS Tripoli LHA-7 bersama 2.500 prajurit marinir sudah berangkat dari Camp Hansen di Okinawa, Jepang menuju Iran. Saat ini kapal diperkirakan berada di timur perairan Taiwan dan diperkirakan juga kapal tiba di perairan Arab sepekan ke depan. Jika USS Tripoli tiba di perairan Arab, maka ada 2 kapal besar di perairan Arab bersama dengan USS Abraham Lincoln. Beberapa jam setelah informasi pengiriman pasukan besar-besaran ke Timur Tengah, Amerika merilis rekaman yang diduga menunjukkan serangan Amerika ke Pulau Khark, Iran, yang menangani 90% ekspor minyak mentah negara tersebut. Amerika menyebut akan menghancurkan setiap target militer di pulau penting Iran dalam sebuah unggahan di Truth Social. Amerika mengklaim infrastruktur minyak tidak terkena serangan, tetapi memperingatkan bahwa infrastruktur tersebut bisa jadi sasaran jika Iran terus memblokade Selat Hormuz.